Halo semua, selama 30 menit ke depan, izinkan saya dengan kelompok saya untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai strategi harga bank. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dinda Widiawati, kedua Salma Azahra Suwardi, ketiga Deviela Kartika, keempat Andiko Pramestia Regita Widya Cahyani, dan yang terakhir ada Najwa. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian harga bank. Strategi harga adalah bagaimana bank menetapkan harga produknya. Harga merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas bauran pemasaran. Oleh sebab itu, penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, karena harga akan menentukan laku atau tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Lalu selanjutnya itu ada penentuan harga bagi perbankan terbagi menjadi dua prinsip bank konvensional dan prinsip syariah. Yang pertama itu ada prinsip bank konvensional, yaitu harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Lalu yang kedua itu prinsip bank syariah, yaitu bagi hasil. Bagi prinsip bank konvensional, harga adalah bunga. Bunga tersebut terdapat 3 macam. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Yang ketiga, biaya-biaya. Biaya-biaya ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, ada tujuan penentuan harga. Penentuan harga dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup, artinya dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan tinggi, bank dapat menentukan harga semurah mungkin, dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba, yaitu mengharapkan penjualan yang meningkat, sehingga laba dapat ditingkatkan. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah nasabah meningkat dan diharapkan nasabah pesaing beralih produk yang ditawarkan. Yang keempat, mutu produk. Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi, dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin, dan untuk bunga simpanan ditawarkan dengan suku bunga rendah. Yang kelima, karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga atau suku bunga. 1. Kebutuhan dana, 2. Persaingan, 3. Kebijaksanaan pemerintah, 4. Target laba yang diinginkan, 5. Jangka waktu, 6. Kualitas jaminan, 7. Reputasi perusahaan, 8. Produk yang kompetitif, 9. Jaminan pihak ketiga. Selanjutnya ada metode penentuan harga bank, terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode modifikasi harga atau diskriminasi. Yang kedua, metode penetapan harga untuk produk baru. Yang ketiga, ada metode penetapan harga. Yang pertama, ada metode modifikasi harga atau diskriminasi yang dapat dilakukan menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut pelanggan, kedua menurut bentuk produk, ketiga menurut tempat, dan yang keempat menurut waktu. Yang kedua ada metode penetapan harga untuk produk baru, dibedakan menjadi 2, yaitu market skimming pricing dan market penetration pricing. Market skimming pricing yaitu harga awal produk atau jasa yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Sedangkan market penetration pricing yaitu dengan menetap harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Lalu yang ketiga ada metode penetapan harga terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, cost plus pricing, kedua cost plus pricing dengan markup, ketiga marginal pricing, keempat break even pricing atau yang biasa disebut dengan BEP. Yang kelima ada perceived value pricing. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan kepada harga pokok, biaya tetap, dan biaya variabel.
Yang kedua ada cost plus pricing dengan markup. Sama seperti halnya dengan cost plus pricing, harga dalam hal ini ditambahkan laba yang diinginkan. Yang ketiga ada marginal pricing, yaitu penentuan harga dengan menghitung marginal cost ditambah dengan laba yang diinginkan. Yang keempat ada break-even pricing atau yang biasa disebut dengan BEP, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas. Dan yang kelima ada perceived value pricing, yaitu harga ditentukan oleh kesan pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Bank atau lembaga keuangan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya. Ada 6 langkah prosedur, yaitu 1. Memilih tujuan penetapan harga, 2. Menentukan permintaan, 3. Memperkirakan biaya, 4. Menganalisa biaya, harga dan tawaran pesaing, 5. Memilih metode penetapan harga, dan 6. Memilih harga akhir. Kesimpulan dari materi strategi harga bank yaitu strategi harga yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan beberapa kekuatan pasar, tidak seperti perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna. Ketika ada sejumlah kecil perusahaan dan produk yang sedikit dibedakan, manajer dapat menggunakan strategi harga yang akan mendorong keuangan ekonomi yang positif. Strategi ini berkisar dari aturan markup sederhana untuk strategi dua bagian harga yang lebih kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk mengekstrak semua surplus konsumen. Sekian penjelasan tentang strategi harga bank dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.